Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin apakah benar aksi Kamisan adalah sesuatu yang didagangkan 5 tahun sekali. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Jawaban singkatnya adalah tentu tidak. Tapi ini kan isu yang muncul gara-gara ya ada banyak orang, terutama dari paslon 2 dan pendukungnya, yang merasa ini tuh isu yang dikipas-kipas setiap 5 tahun sekali. Dan ini adalah keresahan yang selalu datang dari kubunya Pak Prabowo. Gue tahu karena dalam 2 pilpres ke belakang, di mana berhadapan dengan Pak Prabowo adalah Pak Jokowi, dan 5 tahun sebelumnya ketika Pak Prabowo bersama dengan Bu Mega, itu selalu jadi isu yang muncul. Terlebih sekarang karena ada banyak sekali jenderal di kubunya Pak Prabowo. Dan ada banyak sekali nama-nama yang terkait dengan pelanggaran HAM yang juga dekat dengan kubunya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sekarang seperti yang kita tahu di belakangnya Pak Prabowo. Jadi keresahan utamanya sebenarnya dari paslon 02. Lebih tepatnya dari kubunya Pak Prabowo dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun selalu diangkat bahwa ini adalah isu yang dikipas 5 tahun sekali. Bukan hal baru, terutama untuk kita-kita yang udah milih dari zamannya Pak SBY. Tapi jadi ramai lagi belakangan ini karena gue lupa siapa bikin Twitter Space, atau sekarang disebutnya X Space, di mana Zari Hendrik, salah satu pendukungnya Pak Prabowo, itu ditanya terkait aksi Kamisan. Kemudian gue nggak nonton panjang lebarnya ya, nggak dengerin tepatnya panjang lebarnya. Tapi ada satu kalimat di mana Zari bilang, ada 2 hal yang gue nggak lakuin. Gue nggak pernah datang ke Kamisan dan gue nggak pernah dagang Kamisan. Pertama, I see what you did there, Zari Hendrik. Zari Hendrik selalu apik dalam pemilihan kata, tidak datang dan tidak dagang. Itu that's his forte. Cuman pertanyaannya adalah, kenapa Zari Hendrik bilang dagang? Emang ini sesuatu yang diperjualbelikan setiap 5 tahun sekali. Nah, ini isu yang jadi menarik untuk kita diskusikan. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali yang nggak tahu aksi Kamisan. Waktu gue angkat aksi Kamisan tahun 2016, di juru bicara, gue cerita bahwa aksi Kamisan seperti apa, kenapa itu ada, dan pada saat itu pun banyak yang baru tahu aksi Kamisan. Ada yang baru dengar nama Wiji Tukul gue sebut di lagu rap gue. Jadi emang sebegitu jauh kita dengan sejarah. Nah, sekilas saja untuk yang lagi nonton, gue tahu ini konten Sila dan memang untuk satu rasa, tapi sekali lagi, yang satu rasa boleh menentukan apakah ini akan diturunkan ke satu apa sih yang pertama? Satu rasa, satu jiwa, satu paham. Karena ada satu paham, satu rasa, satu jiwa. Yang bisa nonton ini satu rasa dan satu jiwa, tapi satu rasa dan satu jiwa boleh berpendapat apakah ini konten yang bisa dibuka untuk satu paham. Dan pas nyampe ke satu paham akan ngelihat seperti biasa, satu paham akan nentuin apakah ini bisa dibuka untuk umum. Aksi Kamisan adalah aksi yang dilakukan setiap Kamis di depan istana. Sebenarnya sih lebih ke area nggak depan istana banget. Area, namanya area apa ya? Jadi kan Monas itu kan ada banyak entrance ya. Ini ada salah satu entrance-nya Monas yang dekat dengan istana tapi yang tidak dibuka. Nah, biasanya itu di situ setiap hari Kamis. Berpakaian hitam-hitam dengan payung hitam, kemudian menanyakan kemana orang-orang yang hilang, nasib pelanggaran HAM. Pokoknya semua pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia itu sama-sama meminta kejelasan di hari Kamis. Utamanya yang terjadi di 98, karena memang ada sejumlah orang tua yang anaknya hilang. Anaknya hilang
ketika sedang terjadi kerusuhan di 98. Nah, gue pernah terlibat beberapa kali, diajak juga beberapa. Gue pernah diajak sama Usman, sama Haris. Gue lupa. Pernah ke kantor Kontras juga berapa kali. Tapi gue ingat ada satu kesempatan, dan ini kayaknya sama 2016 juga ada juru bicara. Karena waktu itu juru bicara gue bawa isu-isu pelanggaran HAM karena ngobrol sama Kontras. Gue ketemu sama sejumlah orang tua. Orang tua yang anaknya hilang tahun 98. Nah, ada satu momen yang nyesek banget di gue. Ketemu dengan seorang bapak. Beliau bertemu dengan gue, ngeliat gue untuk pertama kali, lalu kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau adalah, anak saya kalau masih hidup seumur kamu sekarang. Oh my God. Oh my God. Lu kebayang gak sih anak lu gak pulang dari tahun, gak usah dari tahun 98 deh. Anak lu gak pulang 5 tahun. Gak ngomong, gak apa, gak ada kejelasan. Itu bisa bikin orang jadi sakit jiwa loh. Gue tahu kan, gue pernah ketemu. Beberapa di antara lu pernah dengar ceritanya. Gue sekolah siang, masih SMP, mau jalan keluar. Gue kalau jalan selalu ngeliat ke bawah. Karena sambil mikir, sambil ngayal gitu. Bawah. Tapi dari periferal gue kelihatan orang pada nyebrang sambil lari. Gue pikir kenapa orang pada nyebrang sambil lari. Pas gue nengok, ngangkat kepala, di depan gue ada ibu-ibu. Kelihatan sekali tidak sehat mental. Bawa kawat duri di tangan kiri, bawa triplex di tangan kanan. Tatapannya kosong gitu. Terlalu terlambat untuk gue kabur gitu ya. Sehingga gue putuskan, gue jalan aja deh, anggap aja biasa aja. Gak usah eye contact. Pas gue lewat tiba-tiba dia ngomong, Dek, suaranya normal sekali. Suaranya kayak orang sehat. Gak kayak orang gila yang kita lihat di film atau di unyil, di mana anakku, gak kayak gitu. Dek, suara ibu-ibu biasa aja. Terus gue berhenti. Terus gue nengok. Terus ibu itu nyebut nama seorang anak. Tapi gue lupa namanya siapa. Misalkan Ati gitu ya. Dek, kamu kenal Ati gak ya gitu. Siapa ya bu? I know straight away. Gue gak tahu datang dari mana keterangan ini dan pemikiran ini. Tapi gue tahu persis, I have to play along. Ati mana ya bu? Ati anak saya, dia udah gak pulang. Yang dia sebut, kalau gak salah dia udah gak pulang seminggu. Tapi kalau dilihat dari kondisi tubuhnya dan kakinya, dia udah berjalan lebih dari seminggu sih. Dia udah gak pulang seminggu. Dia bilang dia mau ke rumah temennya, tapi dia gak pulang-pulang. Gue tahu persis apa yang terjadi. Dalam satu kalimat gue tahu persis apa yang terjadi. Anak itu pergi, anak itu gak pulang, ibunya stres, ibunya gangguan mental, ibunya memutuskan untuk keluar dan mencari anaknya. Setidaknya itu yang gue yakini. Habis itu gue dengerin dia ngomong, ibu udah tungguin, ibu tanya temen-temennya, gak ada kabar, ibu cari-cari gitu. Gue sampai bilang sama dia, gue bilang, bu, ibu pulang aja. Mungkin Ati udah di rumah nungguin ibu, tapi ibu di luar. Bayangin, gue SMP. Untuk kepikiran kayak gitu, gue gak habis pikir kenapa gitu. Sekarang pun gue gak habis pikir kenapa gue kepikiran kayak gitu. Dan bisa ngomong sama si ibu setenang itu. Tapi yang gue tahu, gue simpati sama ibu itu dan gue pengen ibu itu pulang. Gue bilang, ibu mending pulang aja. Mungkin Ati di rumah nyariin ibu, ibunya gak pulang-pulang.
Iya ya, apa saya pulang aja ya? Pulang aja Bu, kata gue. Iya deh, makasih ya dek. Terus dia jalan lagi, terus gue kabur lagi. Gue melanjutkan. Gue SMP dan gue masih ingat hari ini. Dan prediksi gue, ibu itu ngomong sama gue karena gue seumur anaknya yang hilang. Balik lagi ke bapak tadi. Ngeliat gue seperti anak yang hilang. Aksi Kamisan itu berdiri di depan istana, ngirim surat setiap hari Kamis. Tolong dong. Gue pengen kejelasan. Karena waktu itu emang ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Memang Pak Prabowo mengaku. Ini ada tweet yang lagi rame. Tweetnya gini. Tweet lama tahun 2014 apa tuh kalau gue nggak salah. 2012 gue lupa. Pokoknya 2014 mungkin. Lupa lah, udah lama tweetnya. Tweetnya gini. Ada yang nanya ke akun pseudonym yang mana gitu, kan ada banyak akun pseudonymnya, gue lupa yang mana nih, tapi dia nanya ke akun tersebut, Min, bener nggak sih kata Panji Pak Prabowo pernah nyulik orang? Terus dia bilang, jangan percaya sama orang yang tweetnya kayak gini. Terus gue lagi dulu zaman itu setiap kali ada yang nyela gue tuh gue banter pakai foto-foto aneh. Terus ada foto banci telanjang naik motor pakai helm. Pokoknya gue reply gitu. Terus jangan percaya sama orang yang nge-tweetnya kayak gini. Akun itu mau mendiskreditkan gue. Tiba-tiba Pak Prabowo nge-reply, kata saudara Panji benar, saya memang pernah mengamankan orang, tapi saya bebaskan semuanya. Sorry. Orangnya bilang gue harus check out. Ya tapi si Pak Prabowo-nya bilang, ya benar saya mengamankan orang, tapi saya bebaskan. Jadi memang benar Pak Prabowo itu pernah mengamankan orang. Sebenarnya nama-nama yang terkait dengan pelanggaran HAM, nama jenderal terkait dengan pelanggaran HAM, nama-nama yang dimintai keterangannya, dimintai kejelasannya, itu bukan cuma Pak Prabowo, Pak Wiranto, Muhdi PR, Hendro Priyono. Ini adalah nama-nama yang dan lain-lain. Ini adalah nama-nama yang selalu dipertanyakan posisinya, karena tahun 98 Pangap Pak Wiranto, Pak SBY pun, Pak SBY apa ya jabatannya gue lupa deh. Pak Prabowo juga ada di film Di Balik 98 di mana saya berperan sebagai SBY. Gue nggak tahu film Di Balik 98 ada di mana. Tapi pada saat itu ada banyak jenderal yang terkait, dan jenderal-jenderal ini sampai dengan sekarang nggak ada kejelasannya. Dan ini tuh bukan knock terhadap Pak Prabowo saja, terhadap semuanya. Dan yang jadi masalah adalah kan yang maju Pak Prabowo. Pak Wiranto juga pernah, tapi kan Pak Wiranto nggak terlalu ngangkat walaupun sempat menyamar jadi berbagai macam posisi seperti kena deh. Nah, setiap Kamis itu tuh nanya, karena waktu itu ada tindakan dari pemerintah. Pak Prabowo mengaku pernah mengamankan. Nah, yang Pak Prabowo amankan dan dilepas. Nah, ini ada beberapa yang masih hilang. Pak Prabowo ikut nyulik nggak? Pak Prabowo waktu itu siapa aja listnya? Pak Prabowo ngakunya enggak. Yang beliau culik bahkan masuk Gerindra, kata Pak Prabowo. Dan gue selalu bilang, kita tuh sampai dengan hari ini susah banget untuk bilang Pak Prabowo itu bertanggung jawab terhadap yang lain. Karena Pak Prabowo itu dicopot jabatannya karena katanya tidak menyalahartikan perintah lah gitu kurang lebihnya. Disuruh mengamankan, terus ya dari strategi ke taktikal beda lah gitu kurang lebihnya. Tapi nggak pernah ada benar-benar sidang HAM di Indonesia. Kenapa? Karena emang bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo ngerasa kalau gue emang pelanggar HAM, mana sidangnya? Sidangnya kan dari pemerintah, sidangnya harusnya dari Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi nggak melakukan itu karena di balik Pak Jokowi ada jenderal-jenderal yang bermasalah juga. Kalau sidang HAM-nya dilakukan, ini semua ke bawah, kata Pak Prabowo, atau setidaknya kata kubu Pak Prabowo. Dan benar, dan sudah pernah gue sebut tahun 2019 di video nggak ada alasan milih Prabowo, malas milih Jokowi. Silakan ditonton video itu. 2019 gue sebut itu. Jadi itu udah lewat. Nah, emang nggak ada kejelasannya. Tidak ada. Pak Jokowi juga nggak mau bikin. Nggak tahu nih nanti presiden berikutnya apakah berani atau nggak. Tapi gue ragu. Nah, setiap hari Kamis itu diminta. Setiap hari Kamis itu ditanya. Cuma ada satu momen di mana ketika ngasih surat dipanggil balik, itu pun
Cuman ketemu, ada Pak Jokowi kalau nggak salah, ada Pak Jokowi nggak ya? Terus semuanya tuh, semua peserta aksi Kamisan akhirnya berdialog, terus ngasih surat, tolong dong ditandatangan, kami minta tanda tangan itu komitmen aja. Terus akhirnya, sebentar ya, kami simpan dulu, dan nggak ada kejelasan. Memang akhirnya diketemukan, tapi nggak ada kejelasan sampai sekarang. Makanya 17 tahun Kamisan berjalan. Nah, kalau ditanya apakah benar aksi Kamisan itu dagangan 5 tahun, jawabannya tidak. Aksi Kamisan didagangkan setiap Kamis, mingguan. Tapi selama ini, nama-nama yang terkait setiap Kamis nggak pernah panas. Tapi 5 tahun sekali nama-nama ini terlibat di kontes Pilpres, sehingga baru ngerasa kegoreng. Masuk akal? Aksi Kamisan setiap Kamis. Setiap Kamis kok selalu ngomong, setiap Kamis selalu bersuara, setiap Kamis selalu berdiri hitam-hitam di bawah payung hitam di bawah terik panas setiap Kamis. Tapi setiap Kamis nama-nama ini nggak gerah. 5 tahun sekali nama-nama ini maju ke kontes politik. Di 5 tahun tersebut dia kepanasan. Jadi yang salah bukan aksi Kamisannya, tapi kondisi nama-nama gerah ini yang setiap 5 tahun sekali kontes. Kalau misalnya setiap 5 tahun sekali nama-nama ini nggak kontes, nggak akan gerah. Dan Kamisan akan selalu ada. Jadi, silakan sebarkan informasi ini. Enggak. Kamisan nggak digoreng 5 tahun sekali. Kamisan ada tiap minggu. 17 tahun, hitung berapa hari Kamis tuh. 17 tahun, berapa hari Kamis? Hitung tuh. Ada 52 minggu setahun. Nah, 2 kali itu. Selama itu, semuanya berdiri di situ nanyain nasib dari pelanggaran HAM. Nanyain kemana anak-anak yang hilang. Itu setiap Kamis. Anda yang maju setiap 5 tahun. Makanya Anda kegoreng setiap 5 tahun. Kalau kami mah konstan. Kamis, tiap Kamis konstan kami mah. Ada terus. Nggak pernah, Kamis-Kamis lain Anda nggak pernah ngerasa digoreng. Hanya Kamis-Kamis di 5 tahun sekali. Ketika Anda maju, Anda ngerasa digoreng. Jadi, kami konstan. Anda yang muncul tiap 5 tahun di antara 17 tahun tersebut. Your argument is invalid. Terima kasih. Sekali lagi, teman-teman, satu rasa, satu jiwa. Tentukan apakah ini boleh dibuka untuk satu paham. Dan kalaupun dibuka sampai satu paham, tentukan apakah ini boleh dibuka untuk umum. Makasih banyak. Bye-bye.